Ya yang rileks saja ya. Saya pernah ketemu orang yang pakaiannya itu enggak, mungkin kalau orang syariat bilang enggak syar'i lah, pakai pakaian yang tidak syar'i, tapi dia muslimah, dia ke masjid. Saya ditanya sama seseorang, Gus kok sama orang gitu mau bertemu gitu. Karena saya bilang kenapa, dia pakaiannya tidak islami gitu. Oke, dia tidak pakaian Islam itu nyata, tapi dia ke masjid itu Islam, ya tetap sholat itu Islam. Ketika dia ingin sholat dan tetap sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud itu Islami. Wong setelah di masjid ya pakai mukena, pakai. Kalau sama-sama nyata, Anda kan boleh ngingat sama-sama yang fakta. Dia punya kesalahan dalam berpakaian, dia punya kebenaran dalam sujud, dalam rukuk, dalam ibadah. Dan itu tradisi Quran. Quran ya cerita faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa susahnya sih ingat dua-dua sisi itu? Sama bernegara atau bertetangga, kita bayangkan jangan bernegara dulu, terlalu luas, bertetangga saja ukuran, karena nanti sama, bernegara sama bertetangga itu hadisnya sama. Kita di kampung itu ya ada masjid, dan orang-orang yang nggak sholat juga nyumbang masjid. Bahkan ada yang nyumbang masjid banyak terus tidak sholat karena keramik saya sudah sholat katanya. Saya pernah ketemu orang model gitu itu ya ada. Jadi tapi ada juga yang sholat terus tapi nggak pernah nyumbang masjid. Ya orang banyak. Intinya itu Allah itu punya tradisi, punya sunnah, sunnatullah. Kebaikan ya dihitung, kejelekan juga dihitung. Dulu ketika Rasulullah SAW hidup bersama komunitas yang majmu', itu sebetulnya permintaannya Nabi, jangan halangi kami saat mau beribadah. Dulu sampai perang karena mereka menghalangi. Sebenarnya problem mereka wa yasudduna an sabilillah, menghalangi. Sebenarnya kalau dulu saling toleransi ya gak ada masalah. Artinya ketika Anda ingin sholat di Indonesia gak dihalangi, ingin pengajian gak dihalangi, sebenarnya ini gak ada masalah. Ya, soal ada kebaikan, ada keburukan ya mulai Nabi Adam sampai sekarang sampai kiamat. Itu cara pandang. Jadi cara pandang kita terhadap orang lain itu harus hal-hal yang nyata. Kalau kesalahan mereka nyata, kebaikan mereka juga nyata. Kenapa kita hanya ingat sisi yang jelek, tidak ingat sisi yang baik? Saya sering cerita ke santri-santri saya bahwa setiap saya pengajian diundang orang di mana-mana itu saya mesti istighfar, karena gak ada pilihan. Saat saya datang ke pengajian di Sulawesi misalnya, saya tinggal ngaji di sini. Saat saya ngaji di sini, ninggal undangan yang di sana. Hidup itu udah banyak pilihan, meninggalkan kebaikan, melakukan kebaikan. Artinya gini, dalam kebaikan saja ada kebaikan yang ditinggalkan. Apalagi dalam kejelekan. Makanya di sini ada pepatah terkenal dalam ilmu tasawuf itu, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat Anda baik saja butuh istighfar. Bapak saya kalau guyon gini, Mas Sofyan, ada imam istiqomah jadi imam masjid sampai tua sampai batuk-batuk, itu bagus istiqomah, tapi itu masalah kata bapak, akhirnya nggak kaderisasi kan. Itu istiqomah apa nggak mau diganti orang lain ya. Ada kiai dai di mana-mana, itu mesti orang muji, oh itu dai di mana-mana, laris nggak pernah di rumah, pondoknya pasti bubar itu karena ditinggal. Jadi kebaikan seperti ada orang sering sowan kiai, wah itu malah lebih masalah lagi kan. Kadang kiainya pas istirahat, yang disalamkan template uang jatah susu anaknya. Hari itu waya tagihan malah lari sowan kiai. Jadi harusnya di rumah ada berdoain tagihan listrik tak apa. Jadi makanya di hikam itu terkenal kata-kata manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fakai falatakunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti yang tanya Mas Wildan tadi, ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh dibanding saya. Masa lebih muda kok di atas? Yang di bawah lebih tua? Ada agak sopannya. Mau nggak pidato disuruh, mau di atas disuruh, nggak sopan sama yang. Tapi misalnya yang paling sepuh pidato nggak pernah ngaji kok pidato, terus gimana? Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana dzalamna anfusana. Sebelum minta itu merasa ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri, karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya.